Oke, selamat datang kembali di BUMN Inc, pemirsa BUMN Inc. Saya kali ini akan mewawancarai Bapak Adi Sulistyo di Komisi 6 DPR RI. Nah, kita akan membahas seputar aksi korporasi BUMN dan peran Komisi 6 seperti apa di aksi korporasi BUMN ini, terutama persoalan-persoalan holding dan lain sebagainya. Oke, mari kita simak wawancara saya dengan Pak Adi Sulistyo sesaat lagi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Indra. Ya. Iya. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang nih di kantor DPR. Iya. Gimana nih, Pak, kesibukannya, Pak, akhir-akhir ini? Ya, kesibukannya ya tetap sibuk terus. Kebetulan sekarang DPR RI kan sedang di dalam masa reses. Reses ya, Pak. Kita masuk lagi minggu depan ini. Biasanya kalau masa reses kan tidak ada sidang-sidang di gedung DPR, tidak ada rapat-rapat. Nah, ini waktu yang kita sebagai anggota DPR itu bisa berkunjung ke konstituen, dan minggu lalu saya sudah lakukan itu. Lalu juga biasanya ada kunjungan kerja komisi, ya saya di Komisi 6 kebetulan, dan kita sudah lakukan juga di awal masa reses ini. Dan itu merupakan suatu rutinitas lah di masa reses DPR. Iya. Gitu. Baru masa-masa vaksin juga ini ya, Pak? Iya, baru masa vaksin, ya semoga vaksin bisa cepat di roll out lah bagi mayoritas populasi kita ya, supaya juga dampaknya kan kembali lagi akan ke ekonomi, ya masyarakat merasa lebih confident, lebih yakin untuk mobilisasi ya, beraktivitas di luar, dan ekonomi juga semakin bergerak. Ya, itu yang kita harapkan. Itu ada efek samping nggak dari vaksin itu, Pak? Bapak merasakan sendiri? Sampai sekarang sih enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Sampai sekarang enggak. Akan banyak kekhawatiran ya. dari masyarakat akan adanya efek samping. Nah, jujur saja kalau di saya sih dan teman-teman saya yang saya ngobrol rata-rata nggak aman ya, Pak? Ada ya, cuman baru divaksin ada kemeng-kemeng dikit normal. Iya. Gitu. Katanya ada yang ngantuk ya. Ada yang ngantuk, ada yang lapar. Lapar. Enak kalau kayak gitu ya. Iya, jadi inilah bagus lah. Oke, Pak, langsung ke pertanyaan gitu ya, Pak. Kita pengen tahu, Pak, peran Komisi 6 DPR RI ini terkait dengan BUMN ini seperti apa, Pak? Baik. Jadi Komisi 6 DPR RI ini mempunyai mitra kerja ada 5 yang utama ya. Ada Kementerian BUMN, ada Kementerian Perindustrian, Perdagangan, UKM Koperasi, dan BKPM Investasi. Jadi ada itu semua menjadi bagian dari mitra kerja Komisi 6. Nah, kalau Mas lihat kan semua berhubungan dengan ekonomi mikro ya, ekonomi sektoril, ya kan. Nah, sekarang kita fokusnya membahas soal BUMN. Jadi, Kementerian BUMN sebagai salah satu mitra kerja Komisi 6 beserta dengan korporasi BUMN secara keseluruhan itu merupakan mitra kerja kami, ya, di mana secara berkala kita sering melakukan rapat kerja dengan Pak Menteri beserta jajarannya, dan juga rapat dengar pendapat dengan korporasi-korporasi BUMN, di mana kita membahas secara rutin kalau dengan kementerian tentu penggunaan anggaran APBN ya. Tapi kalau ke korporasi fokusnya lebih ke kinerja mereka, performance dari keuangan, terus juga aksi-aksi korporasi atau strategi mereka ke depan gitu. Nah, kita tentu dari Komisi 6 mempunyai tugas pengawasan terhadap mereka,
dan ini kita lakukan melalui rapat-rapat yang kita adakan di sini. Ya, jadi selain pengawasan tentu tadi soal budgeting ya, soal anggaran kementerian itu merupakan tugas kita, dan juga ya, legislasi ya. Itu yang menjadi 3 fungsi utama Komisi 6 lah dalam berhubungan dengan mitra kerja kita. Seperti itu. Nah, terkait pengawasan sendiri Pak, itu seperti apa sih Pak pengawasan Komisi 6 ini terhadap BUMN, mekanismenya kayak gimana gitu? Baik, jadi pengawasan itu bisa 2 tentunya, melalui rapat dengar pendapat ya, yang diadakan di gedung DPR, di mana mereka kita undang, hadir, mereka memberikan paparan kinerjanya, dan kita mengkritisi ya, kenapa kok kurang begini, kenapa harus begini ya, langkah-langkah mereka ke depan apa, terus masukan dari kita ya, karena Komisi 6 kan ini juga isinya orang-orang yang berpengalaman dalam dunia usaha juga ya, jadi mereka punya pemikiran-pemikiran yang bagus juga dalam mengkritisi BUMN. Selain itu kita juga sering melakukan kunjungan kerja spesifik ya, jadi misalnya fokusnya terhadap BUMN transportasi misalnya, apalagi ini sekarang sudah mendekati misalnya Lebaran ya, walaupun mobilitas sekarang agak terganggu, mudik dikurangi, tapi biasanya kita sebelum Lebaran lakukan kunjungan kerja ke misalnya ASDP atau Pelni atau Garuda, ya kan, Damri, Citylink, Damri, karena mereka yang akan mengangkut penumpang-penumpang untuk mudik. Kalau kita bicara dalam konteks Lebaran, ya, itu kita lakukan tinjauan ke lapangan langsung, melihat fasilitas mereka, melihat potensi-potensi yang bisa menjadi masalah di lapangan apa. Nah, itu kita bahas bersama dengan manajemen direksi BUMN terkait di lapangan. Lalu juga dalam kunjungan kerja komisi pada saat masa reses, itu juga sama, kita ke lapangan. Ya. Tapi kalau itu tidak spesifik ke satu bidang saja BUMN, kita fokus ke beberapa BUMN yang penting kontribusinya beroperasinya di provinsi tersebut. Nah, jadi dalam masa reses tuh kayak seperti saya kemarin ke Jawa Tengah, kita ketemu dengan BUMN dan mereka memaparkan performance mereka di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu biasanya kita undang juga dari pihak pemerintahan provinsi atau kabupaten setempat, karena jarang sekali mereka duduk sama-sama. Nah, kita sebagai Komisi 6 kita fasilitasi apa yang menjadi masalah, apa yang diinginkan oleh Pemprov atau kabupaten untuk membantu masyarakatnya. Nah, kekurangannya di mana? Misalnya ada daerah, ada desa yang belum masuk listrik misalnya saja. Nah, kita gabungkan di situ ada PLN juga. Nah, Pemprov, Pemkab bisa kasih masukan ke PLN, tolong desa ini dibangun tiang listrik supaya listrik bisa mengalir. Ini contoh saja. Belum lagi misalnya Pertamina ada kendala distribusi di desa ini yang remote gitu ya, yang terisolir. Nah, itu bagaimana BUMN bisa memperbaiki itu semua. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya kombinasi antara rapat di pusat dengan juga kunjungan daerah ini menjadikan pengawasan kami terhadap BUMN itu ya cukup komprehensif dan komplit lah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang lagi apa Pak? Lagi ngawasi holding atau seperti apa Pak di Komisi 6? Sekarang BUMN di zamannya Pak Erik ini kan salah satu strategi mereka itu membentuk BUMN ini menjadi klaster, klasterisasi dan juga holding. Nah, dalam pembentukan klaster-klaster ini itu sesuai dengan ekosistem atau BUMN yang komplementer gitu loh. Nah, ini supaya apa? Supaya arah mereka lebih fokus gitu. Dan mereka sudah mulai memaparkan ini ke
kemarin mereka memaparkan soal rencana untuk BUMN logistik misalnya. Terus tadi malam kita juga baru fokus group discussion dengan kementerian, mereka memaparkan rencana untuk BUMN pariwisata gitu. Jadi ini karena kita masuk ke masa pandemi ini kan tidak ada sektor usaha yang tidak terdampak, ya kan, semua kena baik swasta maupun BUMN. Nah, disinilah perlu merubah pola pikir di mana kita tidak hanya mesti survive, bertahan, tapi juga kita juga harus memikirkan langkah ke depan seperti apa. Nah, salah satunya itu dengan strategi BUMN ini mengklasterisasi BUMN yang usahanya itu komplement gitu. Salah satu contoh misalnya itu kementerian akan membentuk BUMN holding ultramikro ya, PNM ya, BRI ya. Mungkin Mas juga sudah dengar itu BRI nanti akan digabungkan dengan Pegadaian dan PNM gitu. Nah, ini menurut saya keputusan yang sangat strategis dan baik ya. Kalau kita lihat profil pelaku usaha di Indonesia itu kan 99% itu pelaku usaha UMKM, betul. Belum lagi kalau dari segi tenaga kerja itu mayoritas di sektor ini ya. Kontribusinya juga cukup besar ya, 60% dari PDB ya, dan seharusnya dengan porsi yang 90+% harusnya bisa lebih tinggi lagi ya kalau di manage dengan baik. Nah, salah satu masalah utama mereka kan pembiayaan, ya kan, pembiayaan. Kenapa? Karena mayoritas dari mereka itu belum istilahnya bankable, ya, belum bankable sehingga mereka susah untuk mendapatkan pembiayaan, ya. Kalaupun mereka bisa mendapatkan pembiayaan yang sangat mahal, ya kan. Nah, ini yang sudah berjalan sekarang selama ini. PNM mempunyai nasabah jutaan, kalau nggak salah sampai 9 juta lah. Pegadaian juga 16 juta plus. Jadi profil mereka ini sangat kuat, sangat bagus dalam membina dan membiayai UMKM. Cuman mayoritas dari UMKM ini kan sebenarnya mendapat pembiayaan yang sangat mahal dari mereka nih, ya kan? Karena tidak mempunyai rekam jejak, belum mempunyai rekam jejak. Nah, bila mana digabungkan nanti dengan BRI, nah ini menjadi suatu ekosistem yang sangat besar dan sangat kuat, potensinya sangat baik ke depan dalam bisnis pembiayaan. Apalagi BRI kan kita ketahui ini bank yang fokus pembiayaan di sektor UMKM. Dan yang membuat lebih kuat lagi itu karena jangkauan mereka kan sampai ke desa-desa, ya kan. Jadi kita harapkan dengan dibentuknya holding ultramikro ini ya bisa mendorong semakin banyak UMKM yang nantinya menjadi bankable ya. Bisa mempunyai rekening bank di BRI, ya kan. Terus dengan adanya rekening bank mereka jadi punya rekam jejak, ya, punya historis kredit nantinya. Nah, kalau performance-nya bagus, mereka mengambil hutang, bayarnya juga baik, kan makin lama mereka bisa naik kelas, ya, kreditnya bisa semakin tinggi lagi. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kita ketahui, Mas juga pasti tahu sekarang banyak pengusaha-pengusaha kecil mikro ini yang larinya ke rentenir. Betul. Ya, kan? Rentenir kan tidak tercatat, tidak tercatat dan mereka sangat-sangat beresiko tinggi dan galak kan. Kalau tidak perform mereka bisa mengambil aja asetnya ya dan lain-lain. Langsung cerita-cerita seperti itu kan sudah banyak sekali. Oke, Pak. Terlepas dari itu, Pak, mungkin bagi PNM dan BRI nggak masalah gitu ya, Pak, soal holding ini ya. Ya. Tapi kalau dari Pegadaian sendiri kayaknya ada riak-riak dari Serikat Pegadaian itu yang menolak gitu karena ya Pegadaian nggak bermasalah katanya. On aja gitu, kenapa harus di holding? Nah itu gimana Pak tanggapan dari Bapak? Ya, dari pengalaman memang namanya penggabungan ini kan menggabungkan dua atau lebih
kultur perusahaan yang berbeda, ya kan. Pegadaian memang betul. Kalau dibiarkan seperti ini aja, memang mereka jalan bagus kok, ya kan. Nasabahnya banyak, ya kan. Juga perusahaannya juga ada keuntungan, jadi ngapain pakai digabung. Tapi kita harus melihatnya secara keseluruhan, ya kan. Apakah bisnis-bisnis seperti Pegadaian itu bisa sustain nggak ke depan, jangka panjang? Mungkin bisa, tapi kompetisi kan juga semakin banyak, ya kan. Orang yang menawarkan dana cepat dan walaupun mahal, itu juga banyak. Ya Mas, sekarang juga tahu sekarang banyak pinjaman online. Pinjol ya. Pinjol kan. Nah itu kan suatu fenomena yang juga luar biasa. Walaupun mereka bikin banyak ulah juga masalah gitu. Nah, jadi ke depan mungkin kementerian melihat ini baiknya disinergikan dengan tidak mengganggu. Saya sudah diskusi panjang lebar dengan Pak Dirut BRI juga, dan dia memastikan tidak akan merubah pola bisnis Pegadaian, tetapi justru akan memperkuat dengan adanya BRI. Itu satu. Dan mungkin kekhawatiran teman-teman di Pegadaian juga takut misalnya ada perampingan, ya kan, nantinya ada layoff. Nah itu saya juga sudah tanyakan, kita sudah kritisi juga, dan jawabannya berarti tidak akan ada itu. Jadi semua pegawai tetap. Nah, bahkan mereka akan mendapatkan kan struktur pemodalan yang lebih kuat, lebih murah juga. Nah itu yang kita harapkan. Jadi untuk menjawab Mas tadi bahwa riak-riak ada, pasti ada, pasti ada. Tapi kunci dari semua ini adalah ya kita tidak boleh takut dengan lingkungan baru. Kita harus bisa beradaptasi. Nah, ini kan salah satu semboyannya BUMN juga, akhlak kan, harus adaptif dan kolaboratif. Ya kan? Nah disitulah kita. Oke. Nah sebenarnya pertimbangan holding disetujui itu apa aja sih Pak? Indikatornya itu apa? Ya pertama soal legalitasnya, kan pasti ada kajian soal legalitasnya. Lalu soal keuangan, bagaimana menggabungkan dua perusahaan atau lebih ya dengan kompleksitas struktur keuangannya masing-masing. Ada punya hutang sebesar ini dikombinasikan dengan hutang di sini dan di sini. Ini bagaimana nanti penyelesaiannya. Terus juga tujuannya apa sih dari holdingisasi, ya, dari penggabungan itu apa? Tentu yang kita harapkan kan efisiensi dalam operasi, ya. Efisiensi dalam operasi bukan berarti juga melay-off orang-orang sehingga semakin banyak pengangguran, bukan itu, tetapi dalam menjalankan operasinya misalnya sourcing untuk bahan baku misalnya, itu kalau kita bisa sourcingnya secara holding, ya, secara kuantitasnya lebih besar, kan mungkin ada saving di situ, bisa mendapatkan diskon yang lebih besar, ya kan. Lalu efisiensi dalam operasi juga, ada nggak duplikasi, ya kan, ada nggak overlapping penugasan, ya, itu bisa disinergikan juga, sehingga secara keseluruhan terjadi efisiensi di dalam operasi. Nah terus apa? Nah, ya, terus yang kita harapkan adalah pelayanan ke masyarakat juga lebih baik tentunya. Terus juga baik itu layanan jasa atau produk. Kalau produk kita harapkan karenanya ada efisiensi bisa lebih murah dengan kualitas yang lebih tinggi. Kalau jasa juga bisa mendapatkan jasa yang lebih baik, ya kan? Nah ini yang kita harapkan. Jadi tujuannya, ujung-ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat customer, gitu. Itu yang kita harapkan. Nah itu semua kita kaji, tentunya dikaji oleh tim expert dari BUMN, lalu kita di Komisi 6 mendapat penjelasan, dan kita juga memberikan masukan dan kritikan. Nah selama ini Pegadaian kan masih ini ya, serikat pekerjanya kayaknya masih betul, keras, ini kan berproses, ya kan berproses. Nah itu ada itu apa dialog kayak gitu apa? Pasti ada di tingkat mereka sendiri juga mengadakan dialog, saya yakin, dan biasanya kalau
mungkin friksinya terlalu kencang atau apa, sering sekali kita juga mendapatkan pengaduan. Jadi ya kita terima. Jadi Serikat Pekerja dari BUMN mau audiensi ke Komisi 6, kita pasti fasilitasi, kita dengarkan concern mereka, dan kita juga teruskan ke direksi yang bersangkutan. Nah, kita minta mereka mencari solusi yang terbaik apa untuk teman-teman di Serikat Pekerja ini, di perusahaan itu. Gitu. Nah, Pak Adi juga pernah berstatement kalau holding ini jangan sampai jadi monopoli proyek negara gitu, Pak. Yeah. Nah, itu maksudnya apa, Pak, itu, Pak? Emang ada indikasi ke arah sana gitu, Pak? Kalau nggak salah itu beberapa tahun yang lalu ya, Iya. saya pernah Tahun kemarin lah ya, Pak. Betul. Kalau nggak salah pada waktu itu kan periode lalu, terutama itu kan pemerintah sedang gencar-gencarnya kalau tidak salah membangun infrastruktur ya. Waktu periode Jokowi pertama, ya kan, tahun-tahun awal. Dan pada waktu itu karena saya juga kan aktif di Kamar Dagang dan Industri, Kadin, ya kan, tentu saya juga harus memperjuangkan juga aspirasi dari pengusaha-pengusaha swasta, ya kan. Nah, concernnya pada waktu itu dalam pembangunan infrastruktur yang gencar ini itu didominasi oleh BUMN karya, ya kan, sehingga dulu waktu itu banyak swasta komplain mereka tidak mendapat porsi yang layak, itu loh, semua didominasi oleh BUMN. Memang kalau harus bersaing ya berat ya. Karena kan modal dan akses to kapital juga ya tentunya kalah ya. Tetapi kalau dari segi kemampuan ekspertis, saya bisa yakinkan di sini teman-teman swasta ini sudah luar biasa. Yang mereka banyak juga menjadi sub-subnya dari perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, ya waktu itu saya kalau tidak salah mengkritik agar supaya lebih diberi ruang lah untuk teman-teman di swasta juga untuk bisa menggarap proyek-proyek pemerintah, kalau tidak salah. Tapi seiringnya waktu itu membaik, hubungan swasta dengan BUMN juga membaik, ya kita harapkan ke depan tidak akan ada lagi masalah-masalah itu. Ya. Nah, sekarang kan lagi rame ini, Pak, soal industri baterai listrik gitu ya, Pak. Betul. Nah, betul. Seperti apa sih, Pak, prosesnya itu sampai sekarang gitu, Pak? Ya, seperti saya melihatnya ini seperti dulu tahun 70-an yang menjadi primadona kan industri migas. Ya. Tahun 2000-an yang menjadi primadona industri batu bara. Ya kan. Nah, sekarang dengan kemajuan dunia, ya kan, terus juga diiringi juga dengan sensitivitas dunia terhadap lingkungan, ya kan. Akhirnya sekarang menjadi primadona nikel. Ya, kenapa nikel? Karena nikel bisa menghasilkan baterai. Kenapa baterai penting? Karena ke depan ini semua listrik mobil dan banyak produk-produk lain tuh akan memakai baterai, ya kan. Berarti ke depan ini kita mengarah ke listrik yang ramah lingkungan, ya, termasuk baterai ini. Nah, Indonesia itu kaya dengan nikel, ya, di daerah Sulawesi, di daerah timur sana terutama. Nah, mungkin dimulai dari 10-12 tahun yang lalu, ya, itu investasi di nikel mulai berdatangan, terutama dari Cina, ya, dan makanya sekarang provinsi seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah itu kan luar biasa kemajuannya gara-gara nikel. Morowali Industrial Estate dan segala macamnya. Nah, jadi nikel ini menjadi industri yang sangat primadona sekarang yang diutamakan. Nah, kita sudah beberapa kali rapat tentu. Nah, kalau ini bukan hanya domainnya Kementerian BUMN, tapi juga domainnya Kementerian Perindustrian dan SDM tentu. Nah, mereka ini harus saya sudah minta pada waktu itu ke perindustrian roadmap, ya, industri nikel seperti apa. Karena di hulunya kan ini mungkin tambang, mengekstraksi kandungan nikel dari tanah, ya kan. Setelah itu kan turunannya smelter. Ya. Nah, turunannya lagi itu kan bisa menjadi produk stainless steel misalnya, bisa menjadi produk kobalt, ya, baterai dan lain-lain. Nah,
itu roadmap-nya seperti apa. Ini kan kita punya kepentingan. Indonesia cadangannya kalau tidak salah sekarang yang terbesar di dunia, dan grade nickel yang kita punya itu juga grade nickel yang sangat-sangat bagus. Yang katanya yang terbaik di dunia. Jadi semua sekarang fokusnya ke situ, ya, banyak investasi besar-besaran di situ. Nah, yang kita inginkan adalah jangan sampai investasi besaran-besaran di situ di sektor nikel ini tidak diikuti dengan aturan main yang jelas. Jadinya nanti banyak tumpang tindih, ya kan? Belum lagi harus kita dorong pemain-pemain lokal. Mungkin kalau pemain lokal untuk main di investasi besarnya di smelter mungkin berat, karena uangnya tidak cukup, ya kan? Tapi kalau untuk turunan-turunannya sebagai kontraktor, sebagai supplier, nah itu harus dilibatkan pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha daerah, pengusaha juga di provinsi-provinsi lainnya. Selama mereka mempunyai expertise dan bisa, tuh pemerintah harus mendukung supaya kita juga menikmati. Jangan hanya investor asing yang mengelola itu semua, terus juga diekspor keluar, akhirnya kita tidak menikmati apa-apa. Ini belajar dari yang lalu-lalu, ya. Nah, itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur nggak, Pak? Harusnya diatur ya. Saya belum baca ini, kan ada turunan ini PP-nya. Itu semua tinggal sekarang political will dari pemerintah, ya. Harus mendorong pemain-pemain lokal. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Karena nikel ini saya rasa ini akan lama nih, ya. Cadangannya juga banyak, akan lama ke depan, dan Mas dengar sendiri sekarang investor-investor tidak hanya di hulu tapi di hilirnya, ya, itu sudah melihat ke Indonesia semua. Nah, kita harapkan harus ada pemain-pemain domestik lokal yang ikut dan bahkan menjadi yang terbaik juga di bidangnya. Nah, ini belajar dari migas, pengalaman migas. Banyak sekali, udah sekian tahun kita menjadi eksportir migas, lalu sekarang menjadi net importir kan, sampai akhirnya kita sekarang sudah menjadi net importir. Dan ini sekarang produksi kan terus menurun tiap tahun, tidak ada penemuan baru. Nah, itu di migas ini masih didominasi oleh produk-produk asing, ya, teknologi asing, ya, sehingga pemain lokal ini jarang terdengar yang muncul ke depan. Nah, DPR mendorong seperti apa biar anak negeri juga jadi pemain utama lah di negeri sendiri? Ya, harus ada regulasi misalnya soal kandungan dalam negeri, ya, tingkat kandungan TKDN. Nah, investor asing harus juga menggandeng pengusaha-pengusaha lokal. Ini kan sudah banyak didorong juga oleh Pak Bahlil misalnya, Kepala BKPM, selalu menyuarakan harus menggandeng pengusaha lokal. Ini salah satu cara, ya, yang baik menurut saya. Tetapi juga harus dimonitor pelaksanaannya, gitu loh. Pemerintah juga harus melihat di lapangan terjadi nggak itu semua, ya. Jangan hanya lip service saja, gitu. Jangan hanya kita melontarkan kata-kata itu semua tapi tidak ditinjau di lapangannya. Nah, kita harapkan pemerintah ini lebih serius lah, supaya anak-anak negeri ini bisa kontribusi di sana. Nah, DPR sendiri berperan apa, Pak, dalam penyusunan itu, Pak? Semisal kalau ya Microsoft ini kan kemarin ini ya, Pak, investasi, Pak, di sini, Pak. Yeah. Terus mau bikin satu data itu, dan beberapa pengamat sih mengatakan wah itu bakalan termonopoli gitu ya. Ya, isu-isu kapitalistik lah muncul kayak gitu. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, kalau DPR ini kan seperti tadi saya sudah sampaikan, kita di bidang legislasi, membuat undang-undang dan juga pengawasan, ya kan. Nah, kalau undang-undang diperlukan apa untuk lebih mendorong investasi dari anak-anak bangsa dalam negeri, mari ayo pemerintah perlunya apa, ya kita siap mendukung, ya kan. Nah, dari segi pengawasan juga kita akan ikut mengawasi bersama-sama, mungkin dari bagian dari pemerintah yang memang bidangnya, gitu loh. Kita akan juga ikut mengawasi
jangan sampai ya itu tadi, ini sudah semakin jauh, investasi sudah semakin besar di sana, ya sekarang kan sudah besar sekali di sana. Bayangkan cuma kita mendapat komplain banyak yang tidak pro pengusaha-pengusaha kecil menengah. Nah ini yang terus kita amati lah, kita awasi bersama. Gitu. Soal sinergitas antar BUMN Pak, ini kan semisal kayak Inka gitu ya, mempunyai produk ya yang bagus ya, bahkan udah diekspor ke luar negeri gitu. Tapi KAI sendiri belum banyak menggunakan produk-produk Inka gitu Pak. Nah itu banyak yang menyoroti, loh kok bisa gitu, kita malah impor dari Jepang, bahkan dari bekasnya sendiri gitu yang diimpor itu. Ya ini yang dimaksud lagi dengan klasterisasi tadi. Jadi Inka dan KAI kan sebenarnya komplementer seharusnya. Apalagi dengan pertumbuhan pembangunan track di dalam negeri, seharusnya kan membutuhkan banyak gerbong, ya kan. Nah ini Inka suatu aset nasional yang luar biasa menurut saya. Ini bisa dikembangkan untuk mengisi kan kekosongan itu. Nah ini sinergi inilah yang kita dorong supaya KAI ini jangan melihatnya terlalu keluar, ya kan, mengimpor produk-produk second walaupun masih bagus di Jepang dan lain-lainnya, supaya memprioritaskan produk Inka. Nah, kalau misalnya ada ketidakmampuan atau apa kan bisa dibicarakan, ya kurangnya apa produk Inka. Tapi Inka sendiri kan sudah juga mengekspor. Jadi seharusnya kalau dari segi kualitas sih kemampuan saya rasa yakin. Saya yakin mereka punya. Tinggal diajak bicara saja bagaimana mereka bisa bersinergi. Nah, tapi PT Inka ini juga harus fokus terhadap ekspor mereka, ya kan. Untuk pengadaan gerbong di ASEAN saja ini masih didominasi oleh Jepang dan Cina. Nah itu harus di break itu. Kita kan lebih dekat secara, bukan hanya secara jarak tapi secara kultur dan persahabatan kan kita negara ASEAN kan lebih dekat seharusnya. Selama kita bisa menunjukkan Inka punya produk yang berkualitas, saya rasa harusnya nggak kalah dengan Jepang dan Cina gitu. Nah ini menjadi satu dorongan juga lah. Nah, Komisi 6 pernah ngedorong nggak Pak? Ayo dong iniin gitu. Pernah, kita juga berapa kali rapat dengan Inka, dengan KAI apalagi. Kalau nggak salah teman-teman juga sempat mengadakan tuh akhir tahun lalu kunjungan ke Inka kan, di Banyuwangi ya, kan? Betul. Sudah pernah juga. Jadi ya ini upaya kita juga lah untuk lebih memerhatikan mereka, mendorong mereka, menyemangati mereka juga. Ya, kita berharap ya mereka lebih fokus, lebih serius untuk mendorong menembus pasar ekspor. KAI sendiri kan alasannya terlalu mahal lah kayak gitu ya, dari segi harga gitu. Nah, apa benar Pak kayak gitu Pak? Ya, saya tidak tahu kalau secara spesifik harga ya. Saya juga pernah dengar laporan-laporan seperti itu. Tapi kembali lagi, ini kan tinggal duduk. Inka, KAI kan kita semua bersaudara. Nah, mahalnya itu di mana? Mahalnya di mana? Kalau dibandingkan dengan produk yang mereka impor, ya produk yang mereka impor itu kan bukan baru kan. Nah, itu kan mungkin second. Ya. Nah, tinggal di compare saja. Terus juga kasih masukan kekurangannya Inka ini di mana gitu loh. Makanya Inka juga harus giat untuk menembus pasar selain domestik, pasar ekspor ya. Lebih giat lagi ya, dengan semakin besar produksi mungkin bisa ditekan juga kan harga cost produksinya supaya lebih bisa kompetitif. Oke Pak, ada ini ya Pak terkait undang-undang BUMN sendiri. Beberapa tahun itu kan ada usulan untuk di amandemen gitu ya Pak. Ya, ini merupakan PR kita juga. Ini sudah masuk dalam prolegnas. Udah masuk prolegnas. Sudah masuk, naskah akademiknya juga sudah dibuat. Kita ya mudah-mudahan dalam waktu dekat mulai membahas RUU BUMN. Tentu banyak yang kita harus selesaikan di situ. Mudah-mudahan bisa segera. Memang ini terpending kan harusnya di periode lalu. Iya. Ya, dari periode lalu
tapi ternyata tidak terjadi. Nah, ini menjadi prioritas lah di dalam Komisi 6. Harapannya apa sih Pak dari undang-undang ini? Ya, harapannya lebih jelas lah peran Kementerian BUMN. Sekarang kan irisan Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan masih tipis ya? Masih banyak, ya kan? Sehingga saya melihatnya Kementerian BUMN ini tidak seleluasa yang seharusnya dalam membina BUMN. Itu satu masalah. Masalah kedua soal misalnya penyaluran PKBL yang harusnya lebih tersistematis gitu loh. Program Kemitraan Bina Lingkungan, CSR. Mungkin ini juga perlu dibahas di situ. Terus juga peran direksi BUMN dan juga apakah mereka sama dengan penyelenggara negara yang lain gitu loh. Karena direksi BUMN ini kan punya business judgment ya. Tapi kalau business judgment itu dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara, ya kan, dan yang implikasinya mereka bisa merugikan negara, kan mereka jadinya takut-takut dalam mengambil keputusan. Nah, ini juga mungkin harus diperjelas juga gitu loh. Jadi hal-hal seperti itulah. Gitu. Belum lagi nanti pengawasan kami di Komisi 6 juga mau sampai mana tingkatannya. Sekarang kan kita hanya bisa mengawasi sampai di holdingnya saja yang dianggap itu sebagai BUMN. Nah, anak-anak perusahaannya nggak terawasi ya? Kita tidak bisa mengawasi secara langsung. Oh gitu ya. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu banyak lah mesti dibahas. Iya. Oke Pak, apa yang dilakukan oleh Komisi 6 agar kasus Jiwasraya ini tidak terulang di kemudian hari, Pak? Ya, pertama kita minta Kementerian BUMN untuk menaruh orang-orang yang kredibel di situ, ya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memanage perusahaan dengan tata kelola yang baik, yang benar, ya, karena sama seperti perbankan, mereka ini kan Jiwasraya mengumpulin dana dari pihak ketiga, ya kan? Nah, itu harus dikelola dengan baik, dengan benar. Jadi itu dimulai dari SDM-nya tentunya. Kalau SDM-nya di awalnya udah nggak benar, ya pasti kedepannya akan tidak benar. Itu yang paling penting. Nah, terus pengawasan harus lebih ketat, ya, terhadap BUMN-BUMN yang mengelola dana pihak ketiga, ya. Komisaris juga harus kuat, dewan komisarisnya, dalam mengawasi direksinya. Kementerian juga harus secara teratur dan berkala tuh harus juga mengawasi performance mereka. Harus dibuat juga mekanisme di mana ada alarm yang bunyi kalau terjadi sesuatu. Indikasinya, indikatornya itu yang mengarah ke sesuatu yang tidak benar tuh harus langsung bunyi alarmnya, sehingga bisa dari awal dibenarkan, diantisipasi, gitu, ya, diantisipasi, ya, supaya tidak terlanjur. Seperti Jiwasraya ini kan bertahun-tahun begitu kan, kayak diumpet-umpet sampai akhirnya meledak bom waktu. Nah, itu jangan lagi terjadi. Dan mungkin juga komunikasi antara Kementerian BUMN dengan pihak yang punya wewenang seperti OJK ya harus lebih erat gitu dalam mengawasi performance korporasinya. Jangan ya ini wewenangnya OJK, kita nggak mau tahu, ini wewenangnya si kementerian ini kita nggak mau, kan nggak bisa begitu, ya, harus bersama-sama mengawasi, karena ini pengawasannya ada di beberapa instansi. Itu Komisi 6 mengkoordinasikan atau gimana, Pak? Itu. Ya, kita sebagai dewan ya selalu mengingatkan dan selalu memberikan kritikan, mengingatkan terus-menerus, karena hasil rapat di komisi ini kan menjadi kesimpulan rapat, menjadi catatan yang mereka juga harus ikuti, gitu loh, kementerian. Jadi yang kalau dari DPR kita bisa lakukannya melalui proses itu. Gitu. Oke, mungkin yang terakhir, Pak, soal masa pandemi ini kan ada PMN gitu ya, Pak, penyertaan modal negara kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana, Pak, mengukur keberhasilan PMN ini, Pak, bagi BUMN? Ya,
PMN itu kan sebelum disetujui, disalurkan, korporasi BUMN harus punya alasan kuat kenapa mereka perlu yang namanya PMN, penyertaan modal negara. Ya, ini kan mengambil dari APBN, sehingga tidak main-main tanggung jawabnya. Ya, nah peruntukannya itu apa, untuk apa harus jelas. Nah, lalu setelah kita setujui dan Kementerian BUMN koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyalurkan itu, nah kita awasi apakah benar-benar ini dipakai sebagaimana mestinya. Nah itu dan kita minta laporan itu secara berkala ya, Pak, kepada Komisi 6. Jangan sampai terjadi penyelewengan di sini. Nah itu dari sisi Komisi 6 itu yang bisa kita lakukan. Berapa kali sih Pak laporan itu Pak per setahun gitu? Jadi biasanya kita intens tuh, biasanya sebelum kita menyetujui soal PMN, lalu misalnya sudah diketok, ya sudah, terus biasanya para korporasi ini mengupdate kita setiap mungkin 2-3 bulan, kita adakan rapat, mereka menyampaikan ke kita gimana hasil penyaluran PMN, dan ada juga yang mungkin PMN-nya belum cair, itu kenapa, ya kan? Nah ada juga yang PMN-nya mungkin minta peruntukannya direvisi, nah itu juga harus minta izin ke kita dulu, gitu loh. Jadi yang meng-ACC nominal sekian itu DPR itu ya? DPR, betul, karena kan menyangkut APBN. Pak mungkin bisa ke pemirsa BUMN itu kasih suatu motivasi gitu ya, kata-kata motivasi biar kita juga di masa pandemi ini tetap semangat, tetap optimis gitu Pak. Apa Pak dari Bapak kira-kira Pak? Ya saya kira untuk semua pelaku usaha ya, bukan hanya BUMN, tapi khususnya juga pelaku UMKM itu memang kita sedang mengalami masa pandemi yang sulit ya. Tidak ada yang tidak terkena masa pandemi ini, tapi kita harus tetap semangat. Indonesia ini negara besar dengan populasi yang sangat besar, potensi usaha market yang luar biasa besarnya. Jadi kita tidak boleh putus asa, jangan sampai nanti kalau kita tidak fokus ke depan, malah nanti investasi asing yang memanfaatkan market kita untuk mereka. Nah, kita harus tetap eksis, semangat terus, dan tegar dalam menghadapi masa pandemi. Buat generasi muda khususnya apa Pak kira-kira? Jangan berhenti belajar atau kayak gimana Pak? Generasi muda harus fokus pada bidangnya, ya. Sukses itu bisa diraih karena fokus. Jadi fokus, jangan patah semangat, terus berjuang, dan mudah-mudahan hasil pasti akan terjadi dan kita bisa raih dengan maksimal. Oke Pak, ini ada pertanyaan cepat Pak. Ya. Kopi atau teh Pak? Teh. Teh. Rakyat atau presiden? Rakyat. Keluarga atau uang? Keluarga atau? Uang. Keluarga. Kepentingan atau keinginan? Keinginan. Kekuasaan atau kepuasan? Kepuasan. Kepuasan. Oke. Yang soal uang sedang mikir Bapak nih. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Indra. Ya, terima kasih banyak buat waktunya. Selalu ya. Mudah-mudahan ketemu lagi Pak ya. Baik.